Shalom, Sabtu 12 September 2020 kita membahas Esra pasal 4 sampai yang ke-6. Temanya Bait Suci kedua. Saya ingin memulai dengan membahas sejarah raja-raja Media Persia karena terkait sekali dengan pembahasan hari ini. Kambises pertama adalah raja yang memulai dari wilayah kecil di Persia di bawah kekuasaan Astyages, Raja Media. Anaknya Kores Agung berhasil untuk merebut kekuasaan Raja Media dan dia menjadikan raja besar yang disebut Kerajaan Media Persia. Kemarin kita telah membahasnya. Lalu anaknya yaitu Kambises kedua, dia menjadi raja ketiga yang memerintah 8 tahun. Raja keempat adalah Artasasta Smerdis. Ini adalah Gomates yang menyamar sebagai Bardia. Bardia adalah adik Kambises kedua, anak Kores. Namanya tercatat di inskripsi Persia yang dibuat di masa Darius Histapes. Saat Kambises kedua menjadi raja, ia membunuh adiknya sendiri, yakni Bardia. Namun karena jasadnya tidak ditemukan, maka banyak orang tidak percaya kalau Bardia ini mati. Seorang kasdim bernama Gomates, dia memanfaatkan keadaan dan menyamar sebagai Bardia, lalu dia mengambil alih tahta Kambises dan menyebut diri kemudian menjadi Artasasta Smerdis. Ialah yang tercatat pada Esra 4 ayat yang ke-7 sebagai Artasasta yang menghentikan pembangunan Bait Suci Yerusalem. Raja kelima adalah Darius Agung atau Darius anak Histaspes, ya Darius pertama nama lainnya. Ia adalah dari dinasti Askaimes, ayahnya adalah Histaspes. Histaspes adalah sepupu Kores. Maka karena Kambises I, ayah Kores adalah kakak Arsames, ayah Histaspes. Raja Artasasta Smerdis memerintah, ia banyak munculkan pemberontakan. Maka Darius kemudian membunuh akan Artasasta gadungan ini, lalu dia menegakkan tahta kerajaan Media Persia menjadi kerajaan yang besar. Ia tercatat di dalam Esra, Hagai, dan Sakaria sebagai raja yang mendukung pembangunan Bait Suci Yerusalem, sehingga Bait Suci ini dapat diselesaikan. Raja berikutnya adalah Ahasiweros yang agung, karena dia juga raja besar. Memperluas kerajaan Media Persia dari sungai Efrat sampai ke Mesir, India, bahkan Yunani menaklukkan 127 kerajaan terbentang dari India hingga Ethiopia. Ialah yang tercatat di dalam kitab Esra yang menerima surat tuduhan dari provinsi Efrat, namun ia tidak menanggapi surat itu. Ia juga yang tercatat dalam kitab Esther yang merencanakan membunuh orang Yahudi tapi kemudian malah melindungi mereka. Kita percaya bahwa dua kejadian ini bukan kejadian yang kebetulan. Jadi Ahasiweros ini telah melihat akan kekuasaan Tuhan melalui karya Esther. Lalu ketika muncul surat tuduhan dari bangsa-bangsa yang ada di Samaria, ia tidak menggubrisnya karena ia sekarang membela orang-orang Yahudi. Raja berikutnya adalah yang memerintah yang dicatat di Alkitab, maksud saya adalah Artasasta atau Artasasta Longimanus, anak Ahasiweros pertama. Ia tercatat di Esra pasal 7 dan 8 yang mengirim Esra dan rombongannya untuk reformasi ibadah di Yerusalem. Ia juga yang mengirimkan Nehemia dan rombongan untuk mendukung pembangunan kota Yerusalem. Ia juga yang memerintah semasa Nabi Maleaki, ia melayani. Dan setelah Nabi Maleaki, maka Tuhan tidak mengirimkan nabi sama sekali. Ini adalah silent period di mana Tuhan berdiam diri terhadap Israel. Raja-raja Media Persia berganti-ganti memerintah, nanti kita akan melihat banyak raja. Lalu kemudian raja-raja Makedonia juga memerintah. Lalu kemudian raja-raja Romawi juga memerintah. Tuhan tetap diam, tidak ada nabi yang diutus, tidak ada firman Tuhan yang diberitakan. Tuhan terus berdiam, hingga suara Yohanes Pembaptis memecah keheningan dengan seruan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Sekarang kita masuk pembahasan kitab Esra. Pembangunan ditentang. Penduduk provinsi Efrat Barat mendengar orang Yehuda dan Benyamin datang untuk membangun bait suci. Mereka tidak suka. Lalu mereka menemui Zerubabel dan para pemimpin berpura-pura meminta izin untuk ikut membangun. Permintaan mereka ditolak. Maka mereka mulai mengancam agar pembangunan itu terhentikan.
Mereka juga menyokok pejabat-pejabat pemerintah Persia supaya menggagalkan rencana orang Yahudi. Hal ini berlangsung terus-menerus ditentang oleh orang-orang dari provinsi Efrat Barat ini pembangunannya, mulai dari Raja Kores yang padahal sudah memberikan perintah, lalu berlanjut kepada raja-raja berikutnya sampai Raja Darius, bahkan sampai awal pemerintahan Raja Ahasiweros. Di zaman Raja Artasasta, ini adalah Artasasta Smerdis si Bardia Gadungan, Bislam Mitredat Tabeel, dia membuat surat kepada sang raja dengan dukungan Gubernur Rehum, Simsai, sekretaris provinsi, para hakim, semua pejabat Persia yang berasal dari Erek, Babel, dan Susan di negeri Elam, juga bangsa-bangsa lain yang disuruh menetap napas yang agung atau Asyur Banibal Agung di kota Samaria dan kota-kota lain di provinsi Efrat Barat. Dengan dukungan orang yang banyak ini, mereka menulis surat kepada Raja Artasasta. Isi surat itu adalah orang Yahudi yang suka memberontak itu sekarang di Yerusalem dan membangun kembali kota Yerusalem, mendirikan tembok, sebentar lagi selesai. Kalau tembok kota berhasil dibangun, mereka pasti tidak akan membayar pajak lagi kepada media Persia. Maka pendapatan kerajaan akan berkurang dan kami tidak ingin, kata penduduk, Baginda dirugikan. Ingat, ini adalah asumsi, ya. Kalau tembok bangun, mereka tidak akan membayar, tapi kemudian digulirkan dengan isu, ya, nanti pendapatan berkurang. Carilah, ceklah di arsip kerajaan, bukankah kota Yerusalem memang suka memberontak dan sejak dulu suka merugikan para raja dan penguasa provinsi. Penduduknya selalu susah dipimpin sehingga para raja menghancurkan kota itu. Kami yakin, kata mereka, mereka akan menolak takluk pada raja jika kota itu selesai dibangun. Maka raja menyelidiki, ya, arsip, dan dikatakan jawabannya kepada Gubernur Rehum dan semuanya, menurut arsip kerajaan memang terbukti Yerusalem selalu melawan kuasa raja-raja. Maka keluarkanlah perintah untuk menghentikan pekerjaan pembangunan kota sampai aku memberi perintah yang lanjutan. Laksanakan perintahku dengan segera supaya jangan bertambah besar lagi kerugianku. Ingat, ini adalah Artasasta Gadungan atau Bardia Gadungan, ya, yang merebut kekuasaan dengan cara yang tidak sah, dia pemikirannya sempit, ya, dia hanya memerintah sebenarnya cuma 7 bulan saja atas media Persia ini. Namun mendapatkan surat dari Raja Artasasta Smerdis ini, Rehum dan Simsai segera memanfaatkan situasi, berangkat ke Yerusalem, lalu memaksa orang Yahudi menghentikan pekerjaan pembangunan itu. Dan pekerjaan rumah Tuhan tidak dapat diteruskan sampai tahun kedua pemerintahan Darius Raja Persia. Di tengah-tengah situasi semacam itu, Tuhan membangkitkan Nabi Hagai dan Nabi Zakaria anak itu, yang menggerakkan bangsa Israel untuk kembali membangun Bait Allah. Seruan ini didengar oleh Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak. Lalu mereka mulai kembali membangun di tengah-tengah tentangan yang ada. Tatnai, gubernur provinsi Efrat Barat, ini adalah menggantikan daripada Gubernur Rehum, berarti, ya, Anda bisa memahami karena rajanya berganti. Seringkali kemudian gubernurnya juga diganti. Bersama dengan Setar Bosnai, dia datang ke Yerusalem lalu menyelidiki siapa yang menyuruh kamu membangun kembali rumah ibadat yang sudah dihentikan ini. Dan sebelum mereka melakukan tindakan lebih jauh, Tuhan bertindak lebih dahulu. Para pejabat Persia itu kemudian mengirim surat kepada Raja Darius. Ini raja yang baru sekarang. Ingat, Raja Artasasta saya sampaikan cuma memerintah 7 bulan. Ya, dan setelah 7 bulan maka dibunuh oleh Darius. Maka surat ditujukan sekarang kepada raja yang baru, yaitu Raja Darius. Surat ini diharapkan sebagaimana terjadi pada Raja Artasasta Smerdis akan membuat keputusan dukungan dari Raja Darius untuk menghentikan akan pembangunan tembok. Ya, kira-kira suratnya semacam ini. Kami melihat rumah Tuhan sedang dibangun kembali dengan batu-batu yang besar untuk Allah yang besar. Ya, kami sudah mencatat nama pemimpin mereka dan nama orang-orang yang menggerakkan pekerjaan itu supaya nanti bisa ditangkap. Orang Yahudi itu berkata, kami sedang membangun kembali rumah Tuhan yang dulu dibangun raja kami yang agung. Menunjuk kepada Daud dan Salomo.
Karena leluhur kami membuat Tuhan marah, maka kami diserahkan kepada Nebukadnezar dan rumah ini dihancurkan. Namun Raja Kores telah memberikan perintah agar kami membangun kembali rumah Tuhan, bahkan mengembalikan semua perkakas emak perak dari bait suci yang telah disita Nebukadnezar. Maka Sesbasar dan rakyat akhirnya datang ke Yerusalem lalu meletakkan fondasi rumah Tuhan, dan sampai sekarang kami sedang membangun namun belum selesai. Mohon Raja, kata gubernur, melihat kembali arsip kerajaan untuk mengetahui apakah benar ada perintah Raja Kores untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem ini. Jadi tuduhannya adalah masa Raja Kores ya memberikan perintah yang demikian aneh, bahkan memberikan modal untuk pembangunan bait suci. Tolong deh Raja Darius cek kembali. Dan itulah yang dilakukan. Raja Darius meneliti arsip kerajaan dan ternyata memang ditemukan dokumen di arsip kota Ahmeta Media, ya bukan di arsip Babel, ya bahwa Raja Kores memang memerintahkan membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Bahkan dijelaskan di sana tingginya harus 27 meter, lebarnya 27 meter, dindingnya harus dibangun dengan 3 lapis batu dan 1 lapis kayu. Bahkan seluruh biaya akan ditanggung kas kerajaan. Alih-alih Raja Darius mendukung untuk menghentikan pembangunan, justru Raja Darius membuat surat untuk mendukung pembangunan itu diselesaikan. Ini isi suratnya. Semua biaya pembangunan harus diambil dari hasil pajak negara di Provinsi Efrat Barat. Harus dibayarkan tanpa ditunda-tunda. Apa saja keperluan para imam Yerusalem seperti sapi, domba, gandum, garam, anggur, minyak, zaitun, dan seterusnya harus diberikan supaya mereka setiap hari dapat memberikan korban tanpa lalai. Laksanakan semua itu supaya mereka dapat mempersembahkan korban yang menyenangkan Allah penguasa surga, supaya mereka memohonkan berkat bagiku dan bagi para putraku. Orang yang melanggar perintah ini akan disula dengan tiang kayu rumahnya sendiri. Disula artinya ditusuk badannya dengan tiang kayu, dipancang. Maka kiranya Allah yang telah memilih Yerusalem sebagai tempat ia disembah, membinasakan setiap raja atau bangsa yang berani melanggar perintah ini dan mencoba menghancurkan rumah Tuhan di Yerusalem itu. Aku Darius telah memberikan perintah ini, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Wow, semudah membalik telapak tangan. Kalau Tuhan ingin membela, waktunya tiba, maka dukungan justru bermunculan. Tatnai, gubernur Efrat Barat, dan Setar-Bosnai serta seluruh rekan-rekannya mau tidak mau harus melaksanakan perintah Raja Darius dengan seksama. Maka orang Yahudi semakin semangat, mereka melanjutkan pembangunan yang sempat terhenti itu, dan kali ini dilanjutkan sampai selesai. Sesuai perintah Tuhan, perintah Kores, Darius, Artasasta, didukung para nabi, Nabi Hagai dan Nabi Zakaria, serta para pemimpin Zerubabel dan seterusnya, maka selesailah bait suci. Pada tanggal 3 bulan Adar tahun ke-6, yaitu 515 sebelum Masehi. Dengan gembira orang Israel, para imam, orang Lewi, dan semua orang bekas buangan menahbiskan rumah Tuhan itu, mempersembahkan 100 ekor sapi jantan, 200 ekor domba jantan, 400 ekor anak domba, mempersembahkan korban pengampunan dosa 12 ekor kambing jantan, serta seekor, yaitu seekor bagi setiap suku Israel. Mereka bahkan menyusun penggolongan para imam serta orang Lewi untuk pelayanan dalam rumah Tuhan sesuai ketentuan Musa. Lalu tanggal 14 bulan pertama tahun ke-7, yaitu 516 sebelum Masehi, mereka merayakan Paskah perdana di Yerusalem. Semua imam dan orang Lewi melakukan upacara pentahiran. Kemudian kaum Lewi menyembelih binatang korban Paskah bagi para imam, bagi mereka sendiri dan bagi umat. Daging korban dimakan oleh umat yang sudah meninggalkan cara hidup yang berdosa dan kini berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Saya suka dengan kalimat ini. Udah 70 tahun mereka ada di Babel, mereka menyadari akan upah daripada dosanya. Dan tatkala mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, berbakti, bahkan mereka berani untuk menentang resiko supaya bait suci dapat diselesaikan. 7 hari lamanya mereka merayakan pesta roti tak beragi, yaitu pesta perayaan yang mengiringi Paskah. Gereja modern kehilangan perayaan roti tak beragi, karena selesai Paskah langsung berhenti urusan. Padahal pesta roti tidak beragi mengandung makna yang penting,
ya dalam mengawali akan perayaan Paskah ini. Mereka sangat senang sebab Tuhan telah membuat Raja Asyur bermurah hati kepada mereka sehingga membantu mereka dalam pekerjaan membangun kembali rumah Tuhan Allah Israel. Istilah Raja Asyur ini tentu menunjuk Raja Media Persia. Karena ibu kota Asyur pun Babel pun Media Persia sebenarnya terletak di tempat yang sama, ya di wilayah yang sama. Jadi kadang-kadang dipertukarkan, tapi idenya adalah raja yang memerintah pada saat itu. Saudara, demikianlah hari ini kita menyelesaikan kisah pembangunan bait suci kedua di Yerusalem. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib sehingga pembangunan ini bisa berjalan walaupun banyak tantangan. Kerajaan atau sang raja terjadi banyak suksesi yang aneh-aneh, tapi ternyata waktunya demikian tepat untuk boleh menyelesaikan akan pembangunan. Itu adalah semuanya karena semata-mata pengaturan daripada Tuhan. Luar biasa. Mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Kami datang kepada Engkau, ya Tuhan. Kami melihat akan sejarah sungguh di dalam pengaturan pimpinan-Mu. Dan kami percaya Bapak Surgawi sejarah pada hari ini pun juga di dalam pengaturan pimpinan-Mu sama seperti dahulu kala. Kami ingin menyerahkan akan kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah situasi yang berubah-ubah, tidak ada kepastian berkenaan dengan pandemi pada hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, sejarah di dalam pengaturan-Mu. Sama seperti pembangunan bait suci sempat dihentikan di masa Artasasta Smerdis, sebuah pembangunan yang besar tapi ternyata terhenti. Tapi ternyata Engkau Tuhan tahu untuk mengatur situasi. 7 bulan kurang, maka kemudian Engkau kembali membela melalui Raja Darius. Demikian kami juga di tengah-tengah situasi yang berubah menjadi kembali masa PSBB, kami percaya Tuhan akan mendapatkan periode yang baru, yang bahkan lebih indah, yang bahkan lebih cerah, yang bahkan lebih menjanjikan setelah daripada masa PSBB kedua ini. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.